Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wattbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita bersama-sama mengharapkan keridhaan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita panjatkan segala pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama yang patut kita syukuri adalah nikmat keimanan dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah, alhamdulillah, kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya, pada hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan pula kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan juga kepada jamaah sekalian untuk berusaha terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kelak saat kita menghadap ilahi Rabbi, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita bersama-sama mengharapkan keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan cara terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomah dan konsistensi dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga
yang dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Jamaah sekalian, ayat ini menjadi kabar gembira kepada kita semua yang bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, bahwa orang-orang yang bisa menjaganya akan mendapatkan jaminan, garansi penuh surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita bersama-sama mengharapkan hanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan akan pentingnya istiqomah dalam ibadah dan kebaikan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimintai nasihat oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Sufyan bin Abdullah. Diriwayatkan, An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ba'daka. Qala, qul amantu billahi fastaqim. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seseorang pun selain engkau. Beliau kemudian menjawab, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, hadis tersebut di atas menunjukkan pentingnya istiqomah dalam amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking pentingnya istiqomah dalam beribadah dan kebaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan kalimat istiqomah dengan keimanan kita. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita bersama-sama mengharapkan keridhaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, Rasulullah dengan tegas menjawab, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, ajak, berkesinambungan meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ibadah yang paling disenangi oleh Allah tidak dinilai dari jumlahnya, akan tetapi sesungguhnya ibadah sedikit yang bisa dilakukan dengan istiqomah sudah pasti sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis tersebut di atas juga, Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sangat masyhur, yang sangat kita kenal, Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa bukan termasuk kebaikan jika suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqomah dan terus-menerus. Suatu ibadah bisa dinilai baik jika pelakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten. Jika tidak, maka sama halnya ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa, kata beliau. Bahkan iman seseorang belum sepenuhnya dikatakan sempurna sebelum ia menjadi hamba yang konsisten atau istiqomah dalam kebaikan. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita bersama mengharapkan keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Begitu pula keimanan yang kita miliki saat ini bukanlah sebuah jaminan bahwa kelak kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Akan banyak sekali godaan-godaan yang ada di sekitar kita, bahkan hingga akhir hayat kita. Oleh sebab itu, kita harus mampu untuk terus istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah sekalian, sekali lagi, keimanan yang kita miliki bukanlah jaminan bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Itu jika kita tidak mampu beristiqomah. Tidak sedikit di antara orang-orang saleh terdahulu, para sahabat Rasul, yang pada awal kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun menjelang akhir kehidupannya justru tidak mampu untuk istiqomah sehingga meninggalkan kehidupan dunia dengan su'ul khatimah. Di antaranya bisa kita sebutkan yang pertama, Bala'am bin Ba'urah. Ia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, sosok ulama karismatik yang oleh Malik bin Dinar dikatakan kana mujibu da'wati bisyadai,
orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahkan ajaran agama tauhid ke kota Madian. Namun ternyata ia berkhianat, tergoda oleh kemewahan dan gemerlapnya kota Madian. Ia kemudian dilaknat oleh Allah dan disebutkan, dinukilkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 174 dan 100 sampai 170. Yang kedua, kita mengenal Rijal Unfuah, sahabat Nabi yang diutus untuk berdakwah ke kota Yamamah, kota di mana di dalamnya ada sosok nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kazzab. Ia berbalik menjadi pembela dan pengikutnya. Bahkan Abu Hurairah sendiri menyebutkan bahwa fitnah yang ditimbulkan oleh Rijal Unfuah jauh lebih besar timbang fitnah dari Musailamah Al-Kazzab sendiri, karena sejak itu semakin banyak pengikut dari Musailamah Al-Kazzab. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita bersama-sama mengharapkan keridhaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita juga mengenal ada orang-orang yang pada awal kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tersebut kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Sebut saja yang pertama, Usair bin Abdul Asad, atau yang memiliki nama asli Amr bin Sabit, seorang penduduk kota Yasrib yang belum berhasil Islam oleh Mus'ab bin Umair, namun kemudian ia masuk Islam dan pergi berjihad di medan Uhud. Belum pernah sempat ia melakukan sholat, disebabkan karena setelah mengikrarkan syahadat, dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berperang di medan Uhud, hingga kemudian ia mati syahid. Yang selanjutnya kisah masyhur yang kita tahu bersama, yaitu tentang Umar bin Khattab, di mana beliau sebelum masuk Islam adalah orang yang paling pertama menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun setelah mendengar adiknya yang bernama Fatimah membacakan Quran surah Toha, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, tidak aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sekitar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran surah Toha ayat 1 sampai dengan 3. Jamaah sekalian, maka disinilah pentingnya kita istiqomah dalam keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan istiqomah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita agar kita terus berusaha dalam keimanan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, Inna ahadakum ya'mala amal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah atau syurga, sehingga jarak antara dia dengan jannah tinggal sehasta, namun dia didahului oleh Alkitab atau catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan mereka tinggal sehasta, namun dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia kemudian masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat yang insya Allah kita bersama-sama mengharapkan keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Mari kita tetap jaga dan kita lakukan ibadah-ibadah kita, rutinitas kebaikan-kebaikan kita selama Ramadan di luar bulan-bulan Ramadan. Mari kita menjadi hamba Allah yang baik, bukan menjadi hamba Ramadan yang hanya giat beribadah, kuat beribadah, giat beribadah di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir tidak terlihat lagi bekasnya. Nauzubillah. Kita harusnya menyadari bahwa Allah
yang kita sembah di bulan suci Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam kebaikan, karena sungguh beruntunglah orang-orang yang seperti itu. Setiap hari bertambah ilmunya, bertambah kualitas amalannya, dan semakin tawadhu pribadinya. Sekali lagi, semoga kita senantiasa digolongkan ke dalam mukmin yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا بعبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.